Aku Vina, bos dari Sindikat Phoenix. Setelah 5 tahun bertarung di dunia hitam, aku menguasai seluruh utara. Lalu aku membawa Sindikat Phoenix menjadi sah, mengubahnya menjadi grup Phoenix. Hanya dalam 6 bulan, kita naik ke puncak, dengan kapitalisasi pasar 10 miliar dolar, bonus 1 juta dolar per orang. Tapi malam ini, aku punya sesuatu yang besar untuk diumumkan. Bos. Bos? Semuanya, malam ini, aku ingin mengumumkan sesuatu yang besar. Mulai sekarang, aku pensiun. Grup Phoenix akan dijalankan sepenuhnya oleh Markus. Pensiun? Bos? Kenapa, bos? Permintaan terakhir putriku adalah agar aku meninggalkan dunia hitam dan berhenti bertarung dan membunuh. Sekarang setelah grup Phoenix sudah stabil, sudah waktunya bagiku untuk pensiun. Bos, grup kita tidak bisa tanpamu. Cukup, keputusanku sudah bulat. Sudahlah. Lily, aku sangat menyesal. Seharusnya aku mendengarkanmu lebih awal dan meninggalkan dunia hitam. Kalau begitu, kamu pasti masih hidup. Tolong. Anak ini persis seperti Lily. Maaf ibu, aku tidak akan bisa menemanimu lagi. Lily, jangan katakan itu. Kamu akan baik-baik saja. Aku akan mencari cara untuk menyembuhkanmu. Ibu, janji, jangan biarkan dirimu terluka lagi. Saat aku di surga, aku akan sedih sekali melihat ini. Aku berjanji padamu. Begitu kamu sembuh, aku akan meninggalkan dunia hitam dan menemanimu selamanya, ya? Oke. Ibu, aku sayang. Lily, tidak. Ini pasti takdir. Surga telah mengirimkan aku anak lain. Mulai sekarang, kamu adalah putriku, Lily. Ibu. Kamu pulang. Jangan sampai tanganmu kotor. Ini berminyak. Duduk saja di sana dan tunggu. Aku hampir selesai. Ibu, jangan repot-repot. Sebenarnya, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Katakan padaku. Aku. Oh, sayang, katakan saja. Jangan merasa canggung di depanku. Ibu kandungku menemukanku. Kamu pasti ibu angkat Lily, Vina, kan? Halo. Aku ibu kandung Lily. Namaku Maya Sterling. Ini hasil tes DNA antara aku dan Lily. Ibu kandung? Dulu, kau meninggalkannya saat dia masih bayi. Sekarang kau muncul. Apa maumu? Vina, kau salah paham. Aku tidak pernah berniat meninggalkannya. Dulu, aku dan suamiku sedang diburu musuh, di ambang kematian. Untuk menyelamatkan nyawa Lily, kami tidak punya pilihan selain menyembunyikannya di pinggir jalan. Saat kami kembali untuk mencarinya, dia sudah tidak ada. Langsung ke intinya saja, apa yang kau inginkan? Aku datang ke sini untuk membawanya kembali. Membawanya kembali? Sejujurnya, selama ini aku dan suamiku sudah mencarinya kemana-mana. Tahun lalu, suamiku meninggal mendadak. Dan aku baru saja didiagnosis kanker perut, kata dokter. Umurku kurang dari 6 bulan. Tapi tidak apa-apa. Takdir baik mengizinkanku di hari-hari terakhirku menemukan putriku. Jadi aku berharap Lily bisa kembali bersamaku dan berada di sisiku sampai akhir. Apa semua yang kau katakan itu benar? Tentang hal seperti ini, masa aku berbohong? Aku tahu ini mendadak. Jadi, ada 1 juta dolar di kartu ini, hanya sebagai tanda terima kasihku. Tolong, terimalah. Jika kau rasa itu tidak cukup, aku juga bisa. Aku membesarkannya bukan demi uang. Ini adalah sesuatu yang harus dia putuskan sendiri. Lily, apakah kamu ingin kembali bersamanya? Jika kamu tidak mau, tidak ada yang bisa membawamu pergi.
Ibu, aku tahu kau selalu sangat baik padaku. Tapi mereka tidak bermaksud meninggalkanku. Lagi pula, dia sekarang hamil. Aku ingin berada di sisinya di hari-hari terakhirnya. Baiklah, ibu menghormati keputusanmu. Hari ini, ibu menyerahkannya kepadamu. Tapi ibu akan mengatakannya dari awal. Jika ibu tahu dia diperlakukan tidak adil dengan cara apapun, ibu tidak akan pernah memaafkanmu. Vina, jangan khawatir. Aku sekarang ketua grup Sterling. Aku akan memberinya kehidupan terbaik yang mungkin. Cintai dan sayangi dia. Saat aku pergi, grup Sterling juga akan menjadi miliknya. Aku tidak ingin perusahaan itu. Aku hanya ingin bersamamu. Anak baik. Lily, jika terjadi apa-apa, ingatlah untuk menelepon ibu. Baik, ibu, kami pergi sekarang. Bos, grup Phoenix sedang ditarget oleh kekuatan tak dikenal. Kami menderita kerugian besar setiap hari. Kami mohon Anda kembali, mengambil alih kendali dan selamatkan grup kami. Sepertinya dalam 20 tahun aku pensiun, beberapa orang telah lupa aku masih ada. Bos, mohon kembali. Kami tak bisa bertahan tanpamu. Sekarang Lily telah dibawa kembali ke keluarga Sterling. Aku tidak punya kekhawatiran lagi. Sebarkan kabar, aku, Vina, akan merebut kembali grup Phoenix. Aku ingin melihat orang rendahan mana yang berani mengganggu grup kita. Ya. Jangan ambil darah lagi. Ibu, sakitnya luar biasa. Jangan berhenti. Terus ambil. Semakin banyak kita ambil, semakin cepat Chloe pulih. Ibu, bukankah aku putrimu? Kenapa ibu melakukan ini padaku? Ibu bilang tidak akan pernah membiarkanku menderita seperti ini. Diam, beraninya kau menyebut dirimu putriku. Aku hanya punya satu putri dan itu Chloe. Kalau kamu hanya kantong darah untuk membuatnya tetap hidup. Jadi, kau membawaku kembali hanya untuk menguras darahku? Apalagi, kau pikir aku membawamu kembali untuk hidup yang nyaman? Jika Chloe tidak sakit parah karena anemia aplastik dan butuh darahmu untuk pengobatan, apakah aku akan menyeret orang rendahan sepertimu kembali ke sini? Kau. Chloe, tunggu sebentar lagi. Setelah transfusi selesai, aku akan mengajakmu belanja dan menebusnya untukmu. Terima kasih, Ibu. Ibu baik sekali padaku. Kau putriku. Tentu saja aku baik padamu. Jangan bergerak. Lily, berhenti melawan. Hidupmu untukku. Kau harus merasa terhormat. Siapa yang menyuruhmu mengejar kekayaan? Aku menyuruhmu kembali, dan kau benar-benar datang. Aku tidak. Ibu bilang dia sakit kanker. Jadi aku. Kanker apa? Itu hanya alasan yang kubuat untuk menipumu agar kembali. Kenapa kau melakukan ini padaku? Sakitnya luar biasa. Aku tidak tahan lagi. Jika kau terus mengambil darahku, aku akan mati. Mati? Mimpi kau. 2 sesi lagi dan penyakit Chloe akan sembuh. Sampai saat itu, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan menelepon ibuku. Aku akan memberitahunya. Yang jualan makanan keliling itu. Bos, bahkan jika dia tahu, apa yang bisa dia lakukan? Dengan sekali jentikan jariku, aku bisa membuat hidupnya sengsara. Ibu, tolong selamatkan aku. Semuanya, mulai sekarang, jangan panggil aku bos lagi. Kenapa? Apa kamu akan meninggalkan grup Phoenix lagi? Sindikat Phoenix sudah lama hilang. Gelar dari dunia bawah juga harus dihapus. Mulai sekarang, panggil saja aku direktur. Halo, direktur. Lily, halo. Kenapa dia menutup teleponnya? Maaf, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Tidak mungkin. Dia baru saja menutup telepon, sekarang mati. Apa terjadi sesuatu padanya? Lacak lokasinya segera. Siap, Bu.
Segera periksa lokasi Nona Lily. Laporkan padaku dalam 2 menit. Direktur, jangan khawatir. Nona Lily akan baik-baik saja. Bicara. Markus. Ketemu. Nona Lily berada di rumah sakit umum kota Sungai. Ayo. Ke rumah sakit. Mencoba minta tolong? Sungguh konyol. Kamu hanya akan menjadi kantong darah Chloe. Teruslah menguras. Ibu, aku ingin kue bunga osmanthus. Baiklah, nanti ibu belikan untukmu. Tetap di sini, ya. Lily di kamar mana? Ruang ICU 001. Itu Markus dari grup Phoenix. Orang besar seperti itu, aku harus pergi menjilatnya. Markus, kebetulan sekali, aku Maya dari grup Sterling. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Aku di sini bersama direktur kami untuk mencari putrinya. Direktur? Pina? Direktur? Anda itu? Direktur grup Phoenix. Lily di mana? Aku harus menemuinya. Lily sedang. Ayo ke bangsa. Oh tidak, ibu angkat anak nakal itu ternyata adalah direktur grup Phoenix. Jika dia tahu bahwa aku menguras darah putrinya, dia pasti akan menyuruh kita dimakan anjing. Vina, jangan. Di mana Lily? Tidak mungkin. Dia tidak boleh tahu. Aku mengambil darah Lily. Lily. Bicara. Katakan saja apa yang terjadi padanya. Vina. Maafkan aku. Lily bilang dia merindukanmu. Dia naik taksi untuk kembali kepadamu. Tapi dia kecelakaan di tengah jalan. Dokter bilang dia tidak pernah selamat dari meja operasi. Dia meninggal dunia. Direktur. Apa katamu? Lily meninggal? Tidak, tidak mungkin. Kamu berbohong padaku. Aku juga tidak mau percaya. Tapi, salahkan aku. Ini semua salahku. Aku tidak merawatnya dengan baik. Pukul aku, bencilah aku. Ini semua salahku. Itu tidak benar. Dia baru saja meneleponku. Aku yang menelepon. Aku mau memberitahumu. Tapi aku takut kamu tidak sanggup. Aku langsung menutup telepon begitu tersambung. Lily, anakku. Jangan bergerak. Ibu, aku tidak mati. Aku di sini. Ibu, aku di sini. Kupikir tadi ku dengar suara Lily. Apa dia di dalam? Vina, kamu berhalusinasi. Kenapa dia ada di dalam? Tidak, tidak, dia tidak di dalam. Berhalusinasi? Buka saja pintunya dan lihat. Itu cuma sebuah kamar. Cuma ada tempat tidur di dalamnya. Gimana kalau begini Vina? Aku antar kamu ke Lily. Aku bilang, buka pintunya. Aku cuma minta kamu untuk membuka pintu. Kenapa kamu gugup? Kecuali, kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak, aku tidak. Jangan halangi aku. Vina, jangan lihat. Memang tidak ada apa-apa di dalam. Vina. Tidak ada apa-apa. Vina, kamu pasti sangat sedih. Itu sebabnya kamu mendengar hal-hal. Di mana jenazah Lily? Aku ingin melihat anakku untuk terakhir kalinya. Di rumah duka Bukit Hijau. Aku kembali untuk mengemasi barang-barangnya. Ayo, ke rumah duka.
Tadi hampir ketahuan. Kita hampir ketahuan. Ibu, sekarang kita harus bagaimana? Vina sudah mulai curiga. Cepat, ambil jalan pintas. Bawa dia ke rumah duka dan masukkan ke pembeku. Setelah Vina melihatnya, langsung kremasi saja. Oke. Untuk berjaga-jaga, Harun, cari mobil jenazah. Aku akan mengulur waktu untuk Vina. Kamu harus cepat, mengerti? Siap. Ibu, kamu juga hati-hati. Aku tahu. Ayo, cepat. Vina, tunggu aku. Ada apa? Vina, aku ikut denganmu. Aku akan tunjukkan jalannya. Dengan begitu kau bisa sampai lebih cepat dan menemuinya. Boleh juga? Ayo. Bodohnya aku. Karena buru-buru, aku lupa sesuatu. Vina, tunggu aku sebentar. Aku ambil dulu barang-barangnya. Tunggu aku, ya? Begitu kau mati, kita akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Paman, cepat, kita harus mendahului Vina sampai ke rumah duka. Tidak. Aku tidak bisa mati di sini. Aku tidak bisa diam saja tanpa melakukan apa-apa. Vina, ayo. Aku yang buka jalan. Baiklah. Ibu, tolong aku. Lily. Markus, hentikan mobil itu. Vina, ada apa? Kayaknya aku melihat Lily di dalam mobil ini. Kamu pasti kangen banget sama dia. Kamu berhalusinasi. Dia sekarang terbaring di rumah duka. Mana mungkin dia di sini? Buka pintunya. Ya, saya. Vina, apa maksudmu? Ayo cepat dan pergi menemuinya. Itu mayat orang lain di dalam sana. Kalau itu mengganggumu itu akan buruk. Aku curiga anakku ada di dalam mobil ini. Apapun yang terjadi, buka dan biarkan aku melihatnya. Kamu tidak boleh membukanya. Kenapa tidak? Apa yang kamu takutkan? Vina, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Coba pikirkan, kalau keluarga tahu dan datang membuat masalah, bukankah itu mencari masalah? Minggir. Kalau terjadi apa-apa, aku yang bertanggung jawab. Lily. Vina, kabar buruk. Ada apa lagi? Vina, rumah duka baru saja mengirimiku pesan. Jenazah Lily akan segera dikremasi. Mereka minta aku segera ke sana. Ayo cepat, jika menunda lagi, kamu tidak akan bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Ayo, bawa aku ke sana sekarang. Aku berkendara di depan. Kalian menyusul di belakang. Begitu kita sampai di rumah duka, cari tahu secara diam-diam. Kapan Lily dibawa masuk? Siap. Cepat, jangan mengulur waktu. Cepat, dorong dia ke dalam pembeku. Sekarang. Ibu Maya, itu tidak cukup waktu untuk membekukannya. Bagaimana kalau dia terbangun di tengah-tengah? Kalau begitu, beri dia anestesi dengan dosis maksimal. Ya, Ibu. Di mana tepatnya jenazah itu? Kenapa aku merasa kamu membawaku berputar-putar? Itu dia, di depan.
Itu. Tepat di sini. Dia ada di sana. Pergi lihat dia untuk terakhir kalinya. Lily. Lily. Maafkan aku. Aku kembali terlalu terlambat. Aku tidak bisa melindungimu. Vina, bangun. Sudah waktunya dia masuk ke krematorium. Aku seharusnya menandatangani surat-surat itu. Tapi sekarang kamu kembali. Jadi, kamu yang harus menandatanganinya. Vina, tanda tangani saja. Lily. Baiklah, kita harus segera mengkremasinya. Turut berduka cita. Seseorang, ke sini. Dorong dia ke ruang kremasi. Siap, Pak. Pak Markus, apa yang Anda lakukan di sini? Hanya memeriksa. Jenazah Lily, kapan itu dibawa masuk? Aku butuh semua informasi tentang dia. Sebentar, aku cek dulu. Pak Markus, apa Anda yakin nama yang Anda maksud sudah benar? Kami tidak punya jenazah dengan nama itu di sini. Tidak punya. Betul. Setiap jenazah yang masuk langsung dicatat. Tebakan direktur benar, Nona Lily mungkin tidak mati. Oh tidak. Begitu dia terbakar menjadi abu, aku tidak akan khawatir lagi. Kita tidak bisa mengkremasinya. Direktur, Nona Lily masih hidup. Apa? Kita tidak bisa mengkremasinya. Direktur, Nona Lily masih hidup. Berhenti sekarang juga. Tidak, kita tidak bisa berhenti. Dia harus mati. Direktur, Anda benar. Ada yang aneh. Saya baru saja mengeceknya. Tidak ada catatan tentang jenazah Nona Lily di sini. Kenapa tidak ada catatan tentang jenazahnya? Ini. Jadi, mobil jenazah di pintu masuk rumah sakit, yang di dalamnya adalah Lily, Maya. Apa-apaan ini? Vina, kamu salah paham. Begini ceritanya. Dia dibawa masuk tadi malam. Waktu itu sudah larut malam. Kami hanya menerbitkan surat keterangan. Kami tidak sempat mengunggahnya ke komputer. Lily, kamu membuatku takut setengah mati. Untung Chloe pintar. Ibu, simpan surat keterangan ini untuk berjaga-jaga. Vina, bertenanglah. Dia tidak akan mau melihat kamu seperti ini. Ibu Vina, kalau begitu, saya akan melanjutkan kremasi. Tunggu. Sekarang apa? Vina, kamu barusan bilang, dia dibawa masuk tadi malam. Ya, menurut adat, ketika orang yang kita cintai meninggal, jenazahnya harus disemayamkan selama 3 hari. Kenapa kamu begitu terburu-buru untuk mengkremasinya? Apa yang mau kamu sembunyikan? Vina, aku tidak bersalah. Aku tidak mau mengkremasinya secepat ini. Tapi apa? Vina, aku akan jujur padamu. Itu Lily yang menyuruhku melakukan ini. Dia menyuruhmu melakukan ini? Betul. Sebelum dia meninggal, dia bilang dia tidak mau melihatmu sedih. Jadi dia ingin segera dikremasi dan menyembunyikan kabar kematiannya darimu. Kalau kamu bertanya, bilang saja aku mengirimnya ke luar negeri untuk belajar. Lily, anakku, Vina, dia selalu menganggapmu sebagai ibu kandungnya. Menjelang ajalnya, yang dia pikirkan hanyalah kamu. Maafkan aku ibu yang buruk, aku gagal melindungimu. Kita tidak bisa menunda lagi. Begitu Lily bangun, kita semua mati. Vina, jangan begini.
Dia sedang melihat dari surga. Dan dia pasti sedih. Bu, tolong jangan ganggu kremasinya. Lily. Tidak. Jarinya baru saja bergerak. Dia hidup. Vina, tunggu. Sadarlah. Dia sudah tiada. Jari-jarinya. Mana mungkin bisa bergerak? Aku serius. Jari-jarinya benar-benar bergerak. Aku melihatnya. Itu karena kamu tidak bisa menerimanya. Jadi kamu melihat yang tidak-tidak. Dia sudah mati. Dia tidak bisa bergerak. Hadapi kenyataan, Vina. Tidak. Itu bukan khayalanku. Dia pasti masih hidup. Vina, berhenti membodohi dirimu sendiri. Dia sudah di surga. Melihatmu begini. Dia pasti sedih sekali. Seandainya aku tahu, aku seharusnya mendengarkannya dan tidak memberitahumu kabar ini. Meski begitu, aku harus memeriksanya sendiri. Bagaimana? Bagaimana cara memeriksanya? Dulu, sindikat Phoenix menguasai dunia bawah. Banyak orang berpura-pura mati demi bertahan hidup. Tapi bagaimanapun mereka bersembunyi, Nadi tidak akan pernah bohong. Aku akan memeriksa nadinya. Dia bahkan tahu itu? Oh tidak, oh tidak. Kita mati sekarang. Mungkinkah dia sudah tahu? Lily. Bagaimana mungkin? Tidak ada nadi? Itu tadi hampir saja, hampir lupa. Setelah overdosis anestesi, nadi dan detak jantung keduanya berhenti sesaat. Bagaimana mungkin dia bisa mendeteksinya? Vina, aku berharap Lily juga masih hidup. Tapi faktanya ada di depan mata kita. Pada akhirnya, kita tetap harus melanjutkan hidup. Vina, aku benar-benar mengerti bagaimana perasaanmu sekarang. Bagaimana kalau pergi keluar untuk menunggu? Oke. Lily? Anakku, ibu. Itu suara ibu. Dia datang untuk menyelamatkanku. Aku tidak pergi. Aku tetap di sini. Untuk menemaninya di saat-saat terakhirnya. Vina, kamu di sini akan mempengaruhi kremasi. Ayo pergi keluar dan menunggu. Pertama, kamu buru-buru mengkremasinya. Sekarang kamu mencoba menyingkirkanku. Maya, apa rencanamu sebenarnya? Aku tidak bersalah. Aku hanya ingin memenuhi keinginan terakhirnya. Lebih baik begitu, Maya. Kalau aku tahu kamu berbohong padaku, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Ibu. Lily. Kamu pasti salah dengar. Dia sudah pergi. Bagaimana mungkin dia berbicara? Tidak ada yang bangkit dari kematian. Turut berduka cita, Ibu Vina. Ini kalungnya saat dia dibawa masuk. Tolong simpan untuk mengenangnya. Tolong kremasi dia secepat mungkin. Itu bulan lalu. Pada hari ulang tahunnya aku memberikan ini padanya. Apakah karena aku tidak bisa menerimanya, aku berhalusinasi? Aku terus merasa dia tidak mati. Vina, ayo lanjut. Tunggu. Aku berubah pikiran. Batalkan kremasinya. Kenapa? Kenapa? Vina, maksudmu apa? Sesuai yang kubilang. Tidak dikremasi. Aku mengerti. Kamu mau dimakamkan, kan? Oke, aku akan mengurus peti mati dan lahannya sekarang. Kubur saja dia. Lebih gampang. Kapan aku bilang, aku ingin dimakamkan? Terus maksudmu apa? Aku masih nggak percaya. Dia sudah mati. Jadi aku akan membawanya kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Markus, pergi ke rumah sakit. Tidak, kalau dia ke rumah sakit, kita hancur. Vina, bukankah barusan kamu memeriksa nadinya? Dia benar-benar sudah mati. Apa gunanya ke rumah sakit? Aku meninggalkan dunia bawah tanah 20 tahun lalu. Keahlianku memeriksa nadi sudah tidak seperti dulu. Mungkin aku salah. Kita tetap harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Aku hanya ingin memastikan
Kenapa kamu gugup sekali? Atau apa kamu benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak, aku hanya... Aku nggak tega melihatnya menderita. Dia juga anakku. Tentu saja aku tahu apa yang kulakukan. Minggir. Astaga, kita hancur. Sialan. Hampir saja. Begitu mereka sampai di rumah sakit, Vina akan tahu Lily masih hidup. Kalau itu terjadi... Maya, apa yang terjadi? Bukankah kita seharusnya mengkremasi dia? Kenapa aku melihat Vina membawanya pergi? Dia tidak percaya Lily sudah mati. Dia bersikeras membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Apa? Kalau dia bangun dan memberitahu mereka semua yang kita lakukan, kita pasti akan menjadi daging cincang. Jadi, kita benar-benar tidak boleh membiarkan Lily bangun. Hanya jika dia mati, kita bisa hidup. Chloe, apa rencanamu? Oke, kita akan lakukan apa yang dia katakan. Ayo berpisah, siap. Vina, Tunggu, sebentar. Kenapa kamu ikut? Vina, kurasa kamu benar. Bagaimana kalau dia sebenarnya masih hidup? Mungkin para dukun palsu salah mendiagnosisnya. Jadi, aku memutuskan untuk ikut. Dari perilakunya, dia sepertinya tidak berbohong. Mungkinkah aku benar-benar salah menilainya? Naik. Chloe, kalian harus bertindak cepat. Markus, panggil dokter untuk memeriksanya. siap? Vina, aku yang pergi. Aku tahu betul rumah sakit ini. Tunggu. Kamu di sini saja. Siapa tahu kamu asal ambil orang untuk menipuku? Kamu. Dia benar-benar waspada. Tapi kalau kita biarkan mereka memanggil dokter untuk memeriksa, bukankah semuanya akan ketahuan? Vina, apa maksudmu? Mana mungkin aku menipumu? Silakan. Jarinya bergerak. Suara yang kudengar itu dan reaksi aneh Maya, dia sangat mungkin masih hidup. Apa yang kamu lakukan? Aku. Baru saja, kamu kirim pesan sama siapa? Enggak ada siapa-siapa. Cuma urusan kantor. Beneran? Terus kenapa kamu gugup banget? Enggak, aku nggak gugup. Apa aku tadi gugup? Vina, kamu kebanyakan mikir. Maya, kalau kamu jujur sekarang juga tentang apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Tapi kalau aku mengetahuinya sendiri, aku nggak akan melepaskanmu dengan mudah. Vina, memangnya aku bisa apa? Serahkan HP-mu, biar aku lihat. Vina, ini. Apa aku harus mengatakannya sekali lagi? Direktur, dokternya sudah datang. Cepat, dokter, periksa dia sekarang juga. Apa putriku masih hidup? Oh tidak, kita celaka banget. Dia gimana? Apa dia masih hidup? Bu, putri ibu. Dilihat dari pupil matanya dan detak jantungnya, putri Anda sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Apa? Dia benar-benar mati. Apa katamu? Maaf. Turut berduka cita. Aneh. Kapan dia meninggal? Mungkinkah dokter ini palsu yang disewa Chloe? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak percaya. Vina, Lily benar-benar pergi. Kita harus membiarkannya segera memakamkannya. Ya, jangan bilang kamu ingin dia tetap seperti ini selamanya. Kamu harus menerimanya. Jika bukan karena fakta bahwa kamu membesarkannya, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Menerimanya?
Aku membesarkannya sejak kecil selama 20 tahun. Dia kembali padamu. Dan dalam 3 bulan, dia jadi begini. Bagaimana kau bisa mengharapkanku menerima itu? Maya, aku peringatkan kamu. Aku akan tetap di sisinya. Tidak ada yang akan menguburnya. Direktur, lihat, Nona Lily. Dia menangis. Apa? Air mata? Hanya yang hidup yang menangis. Jadi dia masih hidup. Lily? Oh tidak. Sepertinya Lily akan segera sadar. Kita harus lakukan sesuatu. Apa yang terjadi? Tidakkah kamu melihat dia menangis? Lalu kenapa dia belum sadar? Direktur, ini. Vina, mungkin Markus salah lihat. Lagi pula, dokter sudah memeriksa. Dia sudah tiada. Apa kamu melihatnya dengan jelas atau tidak? Direktur, saya melihatnya dengan jelas. Nona Lily benar-benar mengeluarkan air mata barusan. Dilihat dari pupilnya dan detak jantungnya, dia tidak memiliki tanda-tanda vital. Panggil dokter itu kembali ke sini. Baik. Mustahil, kamu tidak boleh pergi. Kenapa tidak? Kenapa kamu begitu gugup? Bicaralah. Aku melakukan ini demi kebaikannya. Demi kebaikannya? Kau pikir aku percaya itu? Aku tidak berbohong padamu. Aku tahu kau tak bisa menerima kematiannya, tapi sikapmu harus ada batasnya. Memanggil dokter lagi hanya akan membuatnya sedih. Dengan melakukan ini, tidakkah kau takut kalau dia di surga akan menyalahkanmu? Tapi aku terus merasa bahwa dia masih hidup. Lagi pula, Markus baru saja melihat dia menangis. Bagaimana kau menjelaskan itu? Sudah kubilang, Markus itu salah lihat. Pencahayaan di ruangan ini sangat menipu. Jadi, aku benar-benar terlalu memikirkannya. Tapi, Lily, putriku yang malang, sekarang sudah tidak apa-apa. Suruh seseorang mencari dokter tadi itu. Baik. Aku terus merasa ada yang aneh dari dirinya. Apa benar karena dia sedang dalam perjalanan menemuiku sehingga dia mengalami kecelakaan mobil? Maya, aku lupa bertanya padamu. Dokter yang mengoperasinya, siapa namanya? Dia. Kenapa kamu bahkan tidak kenal dokter yang mengoperasinya? Aku kenal dia. Tentu saja aku kenal. Barusan, aku tidak ingat. Tunggu sebentar. Vina ini, kenapa dia tiba-tiba menanyakan ini? Tidak ada operasi sama sekali. Mana aku tahu nama dokternya? Sudahlah, sekarang aku asal saja. Oh, aku ingat. Itu Wakil Direktur Chandra. Dia yang mengoperasinya. Wakil Direktur Chandra? Ya, benar dia, Markus. Direktur. Cari Wakil Direktur Chandra. Suruh dia menemuiku. Siap. Tunggu, Vina. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin tahu tentang dirinya di hari-hari terakhirnya. Kenapa kamu menghalangiku? Aku tidak menghalangimu. Oh tidak. Kalau dia benar-benar membawanya ke sini, semua akan terbongkar. Aku harus memperingatkan Chloe. Chloe, ada yang salah. Vina tahu. Aku tidak mengira dia begitu sulit dibodohi. Hanya mencari dokter tidak akan membodohinya. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Ibu, jangan khawatir. Urusan ini, aku yang urus. Oh, iya. Menurutku Lily akan segera bangun. Urusanmu, sudah siap. Kali ini, dia harus mati. Bagus. Kalau begitu aku lega. Vina, sedang apa kamu di sini? Maya, barusan kamu ngomong apa? Lega soal apa? Apa dia tadi mendengar apa yang kita katakan? Tidak ada, Vina. Hanya urusan bisnis saja. Mereka sudah mengurusnya. Makanya aku bilang lega. Ikut aku kembali. Sampai semuanya jelas, kamu nggak boleh kemana-mana. Oke, mengerti. Lily?
tidak, dia akan bangun. Vina, apa yang sedang kamu lakukan? Aku pikir aku melihatnya dadanya bergerak. Vina, kamu berhalusinasi. Lili sudah. Itu mustahil. Kamu pasti berhalusinasi. Kamu tidak mau membiarkanku memastikannya. Dan kamu terus bilang aku berhalusinasi. Maya, kamu masih bilang tidak terlibat? Bagaimana aku terlibat? Vina, berapa lama lagi kamu akan terus begini? Dia sudah mati. Dia mati. Apa kamu tidak mengerti? Lepaskan aku. Apa kamu mengalami gangguan mental, atau kamu benar-benar gila? Hidup dan mati itu takdir. Kenapa kamu menyiksa dirimu dan Lili? Menjauhlah. Direktur, Wakil Direktur Chandra ada di sini. Kamu wakil direktur di sini? Ya, aku wakil direktur rumah sakit ini. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Sebaiknya kau jujur padaku. Kalau aku sampai tahu kau berbohong, aku tidak akan memberimu kemudahan. Kaulah orangnya yang mengoperasi anakku. Ya, Saat itu, seberapa parah lukanya? Berapa lama kau berusaha menyelamatkannya? saat itu, dia mengalami kecelakaan mobil dan kehabisan darah. Aku mencoba menyadarkannya selama 3, bukan 5 jam. Maaf, pada akhirnya, aku tidak bisa menyelamatkannya. Aku tanya sekali lagi. Apakah anakku benar-benar meninggal? Dia benar-benar sudah tiada. Kau terlihat gugup. Tidak, Masih berbohong padaku? aduh. Kalau kau berani menyembunyikan hal lain lagi, aku akan memotong lidahmu. Aku akan bicara. Begini, anakmu hampir tidak bernyawa. Apa katamu? Itu mustahil. Maksudku adalah ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi maksudmu, anakku masih hidup, tapi kau memberinya sertifikat kematian? Aku hanya mencoba melakukan yang terbaik untuk pasien. Demi yang terbaik untuk anakku, kamu hampir membunuhnya. Dan kamu berani bilang itu demi kebaikannya? Dia mengalami kecelakaan mobil dan mengalami kerusakan otak. Bahkan jika dia bisa disembuhkan, dia hanya akan menjadi sayuran. Apa maksudmu, sayuran? Aku tahu kamu punya uang. Kamu mampu membiayai pengobatannya. Tapi jika seseorang harus lama terbaring dalam kegelapan, tidak bisa bergerak atau berbicara, bukankah menurutmu itu siksaan yang sangat kejam? Chloe menyadarinya. Kenapa aku tidak memikirkannya? Jadi, kamu baru saja mengeluarkan sertifikat kematiannya? Tepat, aku sudah terlalu sering melihat kasus seperti ini. Selalu saja keluarga yang tidak mau ikhlas. Tapi yang benar-benar menderita adalah pasiennya. Itu adalah pilihan terakhirku. Jadi jari-jarinya bergerak, air matanya, dan napasnya, tidak ada satupun yang ilusi. Dukun palsu. Kamu hampir membunuh anakku. Aku akan menghajarmu sampai mati. Cukup. Selama dia masih hidup, aku akan mencari cara untuk menyembuhkannya. Vina, kamu harus menemukan cara untuk menyembuhkannya. Aku rela menyerahkan seluruh hartaku. Maya, aku mau tanya, apa kamu tahu dari awal tentang hal ini? Tidak, Vina, aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Benarkah? Tentu saja. Dia anak kandungku, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah padanya. Lalu mengapa kamu berusaha keras menghalangiku? Apa alasannya? Saat dia kembali bersamaku, dia sering bercerita kepadaku betapa baiknya kamu padanya, dan aku tahu kamu tak akan pernah melupakan kematiannya. Jadi aku tidak ingin kamu terus memikirkannya, dan aku tidak menyangka kamu akan salah paham padaku. Vina, Lili masih hidup. Aku mohon, pikirkan sesuatu. Tolong buat dia bangun. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Bagaimana dengan Dr. Ardi? Direktur, sejak Anda pensiun, Dr. Ardi, dokter ajaib itu, telah menghilang. Untuk membuatnya keluar dari masa pensiun, aku khawatir hanya kamu yang punya pengaruh sebesar itu. Tetap di sini dan jaga dia. Aku keluar sebentar untuk menelepon.
Dokter Ardi, ini Vina. Bos, kenapa kamu meneleponku? Kondisi anakku kritis dan aku butuh kamu datang mengobatinya. Dalam 10 menit, apapun caranya, datanglah ke kota Sungai Rumah Sakit Umum. Jangan khawatir. Aku segera ke sana. Aku sesak napas. Cepat, lakukan sekarang. Bunuh dia. Oke. Begitu jarum ini masuk, bahkan gajah pun akan mati. Apa yang sedang kamu lakukan? Kalian semua lagi ngapain? Kami nggak ngapa-ngapain. Begitu aku pergi, kalian semua langsung kerumuni dia. Sebenarnya kalian mau ngapain? Kalian salah paham. Aku cuma mau lihat kabar anakmu. Kan sudah lama sekali. Harusnya begitu. Vina, di mana dokter ajaib? Kamu sudah menghubunginya. Sebelum dia sampai sini, Nggak boleh ada yang mengganggu Lily. Dokternya bakal tiba sebentar lagi. Sampai dia datang, kalian semua keluar. Markus, jaga pintunya. Tanpa perintahku, nggak ada yang boleh mendekat. Vina, apa itu benar-benar perlu? Gimana kalau aku di sini jagain dia? Ku bilang keluar. Kalau gitu, kita keluar dulu. Jaga tempat ini. Paham? Ya. Kalian dengar? Wakil direktur kita, Guntur menikah lagi. Iya, aku dengar. Katanya, dia 20 tahun lebih muda darinya. Siapa nama wakil direktur kalian? Guntur. Kamu bukan wakil direktur rumah sakit ini. Jadi, sebenarnya kamu ini siapa? Aku. Jujurlah. Siapa kamu sebenarnya? Apa hubunganmu dengannya? Vina, kamu salah paham. Dia wakil direktur rumah sakit ini. Aku memang wakil direktur di sini. Tadi perawat bilang wakil direktur mereka adalah Guntur. Kamu pikir aku tuli? Terus, hampir saja. Wakil direktur Chandra, kenapa kamu masih di sini? Operasinya segera dimulai. Oke, aku segera ke sana. Kamu panggil dia apa? Wakil direktur Chandra. Wakil direktur rumah sakit kalian adalah Guntur, kan? Maksudmu wakil direktur Guntur? Itu wakil direktur administrasi kami. Wakil direktur Chandra menangani bagian medis. Kami punya banyak wakil direktur. Oh, begitu. Maaf. Aku salah tentang kamu. Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku pergi operasi sekarang. Tunggu. Ada lagi? Wajahmu tidak asing. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak. Kamu pasti salah orang. Turut berduka cita. Oh, sekarang aku ingat. Aku melihatmu di rumah duka. Aku ingat sekarang aku melihatmu di rumah duka. Kamu yang mengurus kremasi di rumah duka, kan? Kita ketahuan, apa kita bakal ketahuan? Aku tidak boleh panik. Aku benar-benar tidak boleh panik. Rumah duka apa? Aku tidak pernah ke sana. Dan aku bahkan tidak pernah bertemu putrimu. Aku belum. Lalu bagaimana kamu tahu kalau yang dikremasi itu putriku? Aku tahu ada yang tidak beres Markus. Tangkap dia. Lepaskan aku. Apa hakmu menangkapku? Kamu bilang kamu tidak pernah ke rumah duka. Tapi kamu tahu persis kalau yang dikremasi adalah putriku. Lalu bagaimana dengan wakil direktur Chandra ini? Aku baru mulai mempertanyakan identitasnya. Dan kemudian kamu muncul. Apa kamu tidak merasa itu sedikit kebetulan banget? Itu karena aku baru saja melihat kalian di lobi. Kamu benar-benar salah orang. Begitu ya, Markus? Di mana kamu menemukannya? Dari kantor wakil direktur. Apa? Vina, ini semua salah paham. Kamu terlalu berhati-hati. Tidak ada masalah sama sekali. Prioritasnya tetap merawat Lily. Apa aku benar-benar berpikir berlebihan? Lagi pula, obatnya sudah disuntikan ke dalam tubuh Lily. Dia bakal mati setengah jam lagi, pasti. Begitu dia mati nggak akan ada yang tahu rahasia kita. Ada yang aneh. Orang-orang ini memberiku kesan yang aneh banget. Lily jadi begini.
Mungkinkah mereka di balik ini? Wanita itu masih perlu dioperasi. Aku harus buru-buru menjemput wakil direktur Chandra ke sana. Tunggu. Vina, apa yang kamu lakukan? Dia masih harus operasi. Diam. Bu, ada lagi. Apa ini? Ini. Baru saja. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Tidak. Kalau begitu, jelaskan. Kenapa kamu bawa jarum suntik bekas? Ini karena, Katakan. Apa isinya? ini obat jantung. Untuk melindungi jantung? Apa kau pikir aku akan percaya itu? Itu benar, putrimu tidak baik-baik saja. Jika kita tidak melindunginya, jantungnya bisa berhenti berdetak. Benar atau tidak, bukan kau yang memutuskan, Markus? Tangkap dia. Vina, kau salah paham. Bagaimana mungkin wakil direktur Chandra menyakiti Lily? Markus, direktur, kami menangkapnya. Sial, bukankah kita melepaskannya? Bagaimana dia bisa tertangkap? Di mana kau menemukannya? Di ruang bawah tanah rumah sakit, saat kami tiba di sana dia hendak melarikan diri. Melarikan diri? Bukankah kau dokter di sini? Kenapa kau lari? Aku, jawab aku. Jika kau berani berbohong padaku, akan kupotong-potong dan kuberikan ke anjing. Aku bicara, aku akan cerita semuanya. Itu dia yang membayarku. Dia menyuruhku berpura-pura jadi dokter dan memberitahumu bahwa putrimu sudah meninggal. Beraninya kau? Ini tidak ada hubungannya denganku. Tolong, aku mohon, biarkan aku pergi. Bawa dia pergi. Bicara. Vina, aku mengerti. Pasti itu wakil direktur Chandra. Apa maksudmu? Begini, wakil direktur Chandra ingin Menjauhkan Lily dari penderitaan, jadi dia berbohong dan bilang kalau Lily sudah meninggal. Ketika dia melihatmu muncul di rumah sakit, dia takut ketahuan. Jadi dia menyuruh perawat ini mencari orang untuk berpura-pura menjadi dokter. Sayang, ini semua salahku. Kelengahan sesaat hampir merenggut nyawa. Mulai hari ini, aku akan mundur sebagai wakil direktur dan tidak akan mencampuri urusan rumah sakit lagi. Jadi itu cuma salah paham. Oh tidak, Lily. Lily, apa kabar? Jangan menakuti ibu, ya? Lily. Begitu Lily mati, kita tidak perlu khawatir lagi. Bos. Dokter Ardi, cepat periksa anakku, bagaimana kondisinya? Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana keadaan anakku? Di dalam tubuh Nona Lily. Ada cukup anestesi untuk 4 orang. Dosis sebesar itu, dia bisa langsung tahu apa yang salah dengan Lily. Di dalam tubuh Lily kenapa ada begitu banyak anestesi? Apa sebenarnya yang kamu lakukan padanya? Yah, aku tidak tahu. Dokter anestesi dari operasi tadi malam pasti membuat kesalahan. Itulah mengapa aku salah mendiagnosisnya. Anak Anda dinyatakan mati otak. Tadi malam, dari nadinya, anestesi disuntikkan kurang dari 1 jam yang lalu. Kamu, katakan padaku apa yang terjadi. Markus selidiki. Tarik rekaman CCTV di ICU, ruang operasi, dan rumah duka, semuanya. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan pada anakku. Hei, ini Markus. Oh tidak, kita benar-benar celaka. Direktur ketemu. Tidak ada CCTV di ruang operasi. Mereka bilang tidak ada catatan operasi Nona Lily. Orang-orang ini berbohong. Dan aku menemukan ini. Wah,
Maya, kamu bersusah payah untuk membawa Lily kembali hanya untuk mengambil darahnya. Vina, dengar, biar ku jelaskan. Bukan seperti yang kamu kira. Menjelaskan? Beraninya kau menyakiti anakku, aku akan membuatmu ingin mati. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mati. Bos, Nona Lily. Bagaimana kabar Lily? Nona Lily terkena racun mematikan di tubuhnya. Jadi kau benar-benar menyuntik anakku dengan racun. Beri aku penawarnya. Sianida, tidak ada penawarnya. Apa? Jangan khawatir. Bos, racunnya baru saja disuntikan, bawa dia ke klinikku. Cepat. Begitu kita sampai di sana, aku tahu cara mengeluarkan racunnya. Bagus. Direktur, orang-orang ini, bagaimana kita menangani mereka? Kunci mereka dulu. Jaga mereka. Setelah Lily membaik, aku akan kembali untuk berurusan dengan mereka. Siap anak buah. Awasi mereka dengan ketat. Siap? Bos, lewat sini. Kau harus menyembuhkan anakku. Jangan khawatir. Bos, bahkan malaikat maut sekalipun tidak akan merebutnya dariku. Bos, racunnya sudah terkendali. Aku akan membuat penawarnya. Bagus, terima kasih. Maya, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kita habis, sekarang kita mati. Mengingat perhatian Vina terhadap Lily, kita pasti akan dipotong-potong. Maya, kamu harus cari cara. Aku bahkan belum menikah. Yah, aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana kalau kita kabur? Ambil uang tunai dan pergi dari sini dan tidak pernah kembali. Kabur kemana? Tapi Vina adalah direktur grup Phoenix Business. Grup Phoenix mencakup seluruh negeri. Aku takut kita bahkan tidak akan bisa keluar dari kota sungai sebelum kita tertangkap dan diseret kembali. Chloe benar. Saat itu, nasib kita hanya akan semakin buruk. Kalau begitu kita tidak bisa diam saja di sini dan menunggu mati. Tentu saja kita tidak bisa hanya menunggu mati di sini, Chloe. Apa rencanamu? Kalau kita ingin hidup, kita butuh pelindung yang cukup kuat untuk melawan grup Phoenix. Gampang diucapkan, susah dilakukan. Siapa yang berani melawan grup Phoenix? Belum tentu 3 bulan lalu, grup Phoenix sempat terpukul dan hampir bangkrut. Dari yang kudengar itu ulah bos harimau liar Bagas. Dia dan Vina punya dendam berdarah atas pembunuhan ayahnya. Ayo minta perlindungan padanya dan kita pasti selamat. Tapi Chloe laki-laki seperti itu, bagaimana dia mau menerima kita? Kelemahan Vina adalah Lily. Kita akan memberitahunya bahwa lalu kita akan bekerja sama dengannya untuk menangkap Lily. Lalu dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk menyingkirkan Vina dan membalas dendam. Dan bukankah kita akan menjadi pahlawannya? Baiklah, kita lakukan. Sebentar lagi, kita lakukan begini. Aduh, sakit sekali. Chloe, ada apa? Tolong, cepat. Seseorang sekarat. Kenapa berteriak? Tenanglah anakku kambuh. Panggil dokter, cepat. Coba periksa ke sana. Kata direktur, kita harus menunggunya untuk menanganinya sendiri. Jangan biarkan terjadi apa-apa. Ayo. Lily, gimana perasaanmu? Ibu, ini beneran kamu? Ibu, Jangan takut ibu di sini. Ibu, aku kira di hidup ini aku nggak akan pernah melihatmu lagi. Dasar konyol. Ini semua salahku. Aku kembali terlambat, itulah kenapa kamu mengalami begitu banyak penderitaan. Ibu, Maya membohongiku. Dia nggak pernah kena kanker. Dia membawaku kembali hanya untuk menguras darahku untuk menyembuhkan putrinya yang lain. Selama 3 bulan terakhir, mereka sudah menguras darahku. Aku menyesalinya, aku nggak seharusnya kembali bersamanya. Lily, aku sudah tahu seluruh ceritanya. Maya itu kejam. Aku nggak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Bos, Kita harus pergi. Demi anakku, aku akan menuntut keadilan. Bos, kalau menurutku, kita sebaiknya menyerah saja.
Vina itu terlalu kuat. Kita sama sekali bukan tandingannya. Tidak mungkin. Aku sudah bersabar bertahun-tahun, hanya untuk menjatuhkan grup Phoenix dan Vina itu. Sekali untuk selamanya. Tapi kita sudah kalah. Apakah ada cara lain? Bos, kami punya cara, kami bisa membantumu. Kalian ini siapa? Kenapa kalian mau membantuku? Kami dari grup Sterling. Karena beberapa masalah kami sudah membuat Vina marah. Dia ingin kami mati. Kami dengar kamu sedang mengejar grup Phoenix. Jadi kami ingin bekerja sama denganmu untuk menjatuhkan Vina bersama-sama. Gabung kekuatan? Apa rencanamu? Ayo kita dengar. Vina punya seorang putri yang sangat disayanginya. Kalau kita menculiknya, bukankah itu seperti mencekik Vina? Lalu kita bisa dengan mudah menyingkirkannya. Dia benar-benar punya putri? Bagus. Akan kubuat kau merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Di mana putrinya sekarang? Dia diracun. Dia dibawa ke klinik Dr. Ardi. Kalau begitu, menculiknya akan lebih mudah. Tio, bawa beberapa anak buah yang andal untuk ikut denganku menangkapnya. Siap, bos. Chloe, kamu tidak sehat. Kamu harus istirahat. Aku ikut dengan bos. Maya, kalau aku bagaimana? Kamu jaga di luar rumah sakit. Begitu kamu melihat Vina, langsung kabari aku. Oke. Vina, bertahun-tahun lalu, kau membunuh ayahku yang membuat ibuku putus asa hingga dia meninggal karena patah hati. Hutang darah ini sudah kubawa selama 20 tahun. Sekarang, saatnya kau membayar. Di mana mereka? Mereka membuat kami pingsan dan kabur, sayang. Kau bahkan tidak bisa mengawasi satu orang. Cukup. Pelabuhan dan bandara? Bahkan jika kita harus menggeledah seluruh kota, kita harus bawa mereka kembali kepadaku. Siap. Aku langsung kerjakan. Bos, kita sudah sampai. Mau aku menyerbu masuk bareng anak buah dan menangkap cewek seksi itu? Dasar sayang kecil. Bagaimana kalau Vina ada di dalam? Kamu bisa menghadapinya? Atau aku? Pakai otakmu. Bos, kamu yang pintar. Kalau begitu kita tunggu saja. Suruh orang masuk untuk memeriksa. Kalau Vina tidak ada di sana, kita langsung menyerbu. Baiklah. Hei, ada apa? Maya, Vina sudah di rumah sakit. Dia tahu kita kabur. Dia mengerahkan orang untuk mencari kita. Begitu bersembunyi dan jangan sampai terlihat, tunggu sinyal dariku. Bos, intel akurat, Vina tidak ada di sini. Bagus. Terus kita takut apa? Tio, kumpulkan anak buah serbu. Siap. Kamu ini siapa? Geledah tempat ini. Kita harus menemukan Putri Vina. Dokter Ardi, aku akan mengurusnya sendiri. Minum perlahan. Hati-hati, masih panas. Kalian ini siapa? Berani kalian cari masalah di tempatku? Apakah itu dia? Benar. Ya, dia. Dia Putri Vina Maya. Ternyata kamu. Benar, ini aku. Ikut kami dengan tenang. Atau awas, aku peringatkan kamu. Jangan coba hal bodoh. Atau saat bos kembali, dia akan membuatmu menyesal. Oh, benarkah? Tapi, selama putrinya ada di tanganku, aku tak perlu khawatir. Kalau kau tahu yang terbaik untukmu, pergi sekarang. Jangan buat aku bertindak kasar. Kalau tidak, akan kutunjukkan apa yang bisa dilakukan harimau liar. Kau salah satu dari harimau liar. Bos, bawa saja mereka dan pergi. Atau saat Vina kembali, kita mati. Jika kau ingin menyentuh Nona Lily, kau harus melewati aku dulu. Hanya itu yang kau punya. Kau, Pergi. Dokter Ardi. Sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri. Lepaskan aku. Letakkan Nona Lily. Lepaskan. Lepaskan Nona Lily. Kamu mau mati? Kalau begitu, aku kabulkan permintaanmu. Tio. Dokter Ardi, lepaskan. Kamu akan terluka. Aku berjanji pada bos. Untuk menjagamu tetap aman. Aku meremehkan loyalitasmu. Terus kenapa? Kamu pikir kamu bisa mengubah apapun?
Cepat, cari Lily. Siap? Orang-orang harus tahu kapan harus mundur. Lily? Dokter Ardi. Dokter Ardi. Bos, cepat, selamatkan Nona Lily. Dia diculik. Apa? Siapa yang menculiknya? Itu, Bos, Cari, suruh semua orang keluar sekarang. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan Lily. siap. Sudah ketemu Lily? Belum, lalu kenapa kamu kembali? Semuanya suruh mereka keluar sekarang. Geledah semua tempat dan bawa pulang anakku. Siap langsung. Jika kau ingin menyelamatkan anakmu, datanglah ke gedung terbengkalai di ujung barat. Ingat, kamu hanya punya setengah jam, datang sendiri. Tanpa bantuan, jangan panggil polisi. Kalau tidak, bersiaplah untuk menjemput jenazah anakmu. Siapa kamu? Kenapa kamu menculik anakku? Persetan omong kosong. Lakukan apa yang kukatakan. Kami menemukan Lily. Di mana dia? Kawasan barat gedung terbengkalai. Aku curiga, Maya, dan anak buahnya mengupas seseorang untuk melakukannya. Bos, aku akan mengumpulkan anak buah sekarang. Ayo pergi bersama-sama dan ratakan gedung itu. Tidak. Tidak ada waktu, aku pergi duluan. Markus, kamu kumpulkan anak buah, lalu temui aku di sana. Siap? tadi hampir saja. Hampir ketahuan Vina. Bos, anak buah kami melihat Vina sudah kembali. Kita harus keluar dari sini sekarang. Dia kita dapat kabari semua orang. Mundur. Maya, dasar sayang. Ibuku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku sebenarnya khawatir dia tidak datang. Kalau dia berani datang tahun depan di waktu yang sama akan menjadi peringatan kematiannya. Apa yang akan kamu lakukan? Membunuhnya. Tentu saja. Hanya saat dia mati, kita bisa selamat. Jadi dia harus mati. Lily, lepaskan anakku. Vina, kamu benar-benar datang sendirian. Hari ini adalah hari kematianmu. Maya, kau memang cari mati. Kalau aku tahu di rumah sakit, seharusnya aku membunuhmu dengan satu tebasan. Begitu. Berani kau menyentuhku. Coba saja. Kau? Ibu. Jangan takut, Lily. Ibu di sini. Tidak akan terjadi apa-apa. Berhenti. Satu langkah lagi. Dan akan kuiris lehernya. Siapa kau? Apa yang Maya berikan padamu sebagai imbalan? Aku tidak punya masalah denganmu. Kenapa kau mengambil putriku? Tidak ada masalah. 20 tahun lalu kau membunuh ayahku. Kau menghancurkan keluargaku. Antara kau dan aku itu dendam berdarah. Kau, anak Dika. Benar. Yang terjadi waktu itu tidak ada hubungannya dengan putriku. Lepaskan dia, apapun yang kau mau, lakukan padaku. Baiklah. Kalau begitu, mari kita mulai dengan sebuah permainan. Bagaimana? Bos, untuk mencegah komplikasi kita harus menyelesaikan ini. Kau tidak berhak mengaturku. Tidak, aku tidak berani. Kau mau main apa? Lakukan. Gantung dia. Kamu mau apa? Tenang saja. Kamu belum lihat apa-apa. Hei, lihat ke sini. Lily, lepaskan anakku sekarang. Atau, kamu akan membayar untuk ini. Oh, aku takut sekali. Kamu mengancamku. Kalau aku sedikit gugup dan membuat Tio melepaskan, anakmu akan menjadi daging cincang. Kamu sebenarnya mau apa? Kalau kamu ingin menyelamatkan anakmu, pegang tali ini. Dia tidak akan jatuh. Kamu, Lepaskan. Ibu. Ibu. Jangan takut, Lily.
Ibu akan membawamu pulang dengan selamat. Oke. Bagus. Pegang erat-erat atau putrimu akan jatuh. Vina, kau nggak nyangka bakal melihat hari ini, ya? Ini karma kamu. Ibu, lepaskan. Lily, jangan khawatir, ibu enggak apa-apa. Sakit? Dibandingkan 20 tahun kebencian di hatiku. Ini tidak ada apa-apanya. Tidak, Ibu, lepaskan, Ibu, kumohon. Nah, begitu. Aku akan, sedikit demi sedikit menyiksamu agar sepadan dengan 20 tahun penderitaanku. Ibu lepaskan, aku mohon. Kalau begini terus Ibu akan mati. Lily, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu lagi. Kita lihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Ibu, lepaskan, kumohon. Ibu. Pantas saja kamu dulu bos dari sindikat Phoenix, kamu memang jago. Tio, tangkap dia. Oke. Apalagi yang mau kamu lakukan pada putriku? Jangan banyak omong, kalau mau selamatkan putrimu lakukan apa kataku. Bos, ayo kita singkirkan dia. Kalau tidak bisa ada masalah. Tio, bawa mereka masuk. Bom waktu 2 menit 2 kabel. Kalau kamu potong yang salah dia akan. Aku pasti akan membunuhmu. Bukankah kamu ingin menyelamatkan putrimu? Sudah kukembalikan dia padamu. Soal bisa atau tidaknya kamu menyelamatkannya itu terserah kamu. Kamu. Semoga beruntung. Ibu, pergi saja, tinggalkan aku saja. Kalau begini terus, kita semua akan mati. Jangan takut, Lily, percayalah padaku. Kali ini, ibu akan membawamu pulang dengan selamat. Vina, aku tidak sabar melihatmu hancur berkeping-keping. Ibu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa Lily. Ayo aku mengantarmu pulang. Apakah aku pernah bilang kamu boleh pergi? Kapan aku pernah bilang kamu boleh pergi? Vina, kamu gak benar-benar berpikir kamu bakal keluar dari sini hidup-hidup hari ini kan? Aku peringatkan kamu kalau kamu gak mau mati mengenaskan, minggir sekarang juga. Vina, kamu sebentar lagi mati. Dan kamu masih berani sombong di depan bos. Bos, habisi dia sekarang. 20 tahun. Akhirnya aku dapat kesempatanku. Ayah, kau melihat dari atas sana. Hari ini aku akan memenggal kepala Vina untuk menghormatimu. Ibu awas. Lily. Aku akan membunuhmu. Semuanya, tangkap dia, habisi dia.
Semuanya, berhenti. Lindungi bos. Sialan. Kita celaka. Anak buah Vina ada di sini. Aku harus pergi dari sini. Hancurkan mereka semua. Ya, sekelompok bajingan. Berani sekali mereka tidak menghormati bos. Tangkap mereka semua. Pemenang mengambil semuanya. Bunuh saja aku. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Bos, bagaimana dengan yang lain? Serahkan mereka ke polisi. Biarkan mereka diadili. Siap, bos. Tunggu, bagaimana dengan Maya? Sepertinya dia kabur. Tapi jangan khawatir. Aku sudah mengirim orang. Lily, kamu tidak apa-apa? Ibu. Aku baik-baik saja. Vina, aku tahu aku salah. Tolong, sekali ini saja, maafkan aku. Memaafkanmu? Orang sepertimu, yang bahkan tega menyakiti anak kandungmu sendiri, membunuhmu 1000 kali pun tidak cukup. Tidak, Vina. Tolong, jangan. Dan Chloe dan Harun juga. Lakukan perburuan di seluruh kota, kita harus menemukan mereka. Siap, bos. Lily. Lily, cepat, bawa Lily ke rumah sakit. Sialan. Chloe, apa yang harus kita lakukan sekarang? Paman, apakah kamu takut mati? Paman, apakah kamu takut mati? Kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin. Kamu gila. Mereka membunuh ibuku. Kita juga tidak akan keluar dari sini. Kalau begitu, ayo kita lakukan, Paman. Kamu bersamaku? Baiklah. Ibu tidak. Jangan sakiti ibuku. Ibu. Lily, kamu sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Apakah masih ada yang sakit? Ibu, aku baru saja bermimpi bahwa ibu. Sudah lihat, ibu baik-baik saja. Ibu. Ini semua salahku. Ibu terluka. Karena aku, pasti sakit sekali. Tidak apa-apa, ibu tidak sakit. Selama kamu baik-baik saja, itu saja yang kubutuhkan, jangan khawatir. Mereka yang menyakitimu, aku tidak akan membiarkan satu pun lolos. Ibu, apakah ibu benar-benar ketua grup Phoenix? Aku tidak berusaha menyembunyikannya darimu. Aku tahu, pasti kamu punya alasanmu sendiri. Sebenarnya kamu juga punya kakak perempuan. Aku memilih pensiun saat itu demi dia. Kakak perempuan, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Aku takut kamu akan marah. Pada saat itu dia dibunuh oleh sindikat naga hitam, aku hancur. Setelah membalaskan dendamnya, aku memilih untuk pensiun. Siapa sangka aku menemukanmu, jadi aku memperlakukanmu seperti dia. Aku, ibu aku kakaknya, jadi kakaknya adalah aku. Itu baru anakku. Aku pikir menyembunyikan siapa diriku akan membuatku hidup damai bersamamu sepanjang sisa hidupku, tapi aku tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Sekarang, aku mengambil kembali posisi direktur. Dan kamu, mulai sekarang, adalah pewaris tunggal grup Phoenix. Ibu, aku tidak peduli kamu itu apa. Entah kamu direktur grup Phoenix atau hanya orang biasa yang menjual makanan di gerobak. Yang aku tahu adalah kamu, ibuku, ibu kandungku. Gadis konyol. Istirahatlah, dan lekas sembuh 3 hari lagi ini, peringatan kematian kakakmu, lalu kita pergi bersama untuk mengunjunginya. Baiklah. Kalau begitu aku biarkan kamu sendiri. Istirahatlah.
Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Ibu, ayo pergi. Lily, bagaimana perasaanmu? Jangan memaksakan diri. Jangan khawatir, aku baik-baik saja sekarang. Syukurlah. Lily, lihat dia adik perempuanmu. Namanya sama dengan mukamu. Lihat, Lily, aku datang menemuimu. Lily, kadang aku benar-benar heran. Apa ini takdir? Waktu kamu kecil, kamu benar-benar mirip seperti kakakmu. Persis seperti kembar. Mungkin kakakmu takut kamu akan sendirian. Jadi dia mengirimku untuk menemanimu, Ibu. Jangan begini. Lily sedang memperhatikanmu. Betul. Lily benar. Lily, jangan khawatir. Aku akan menjaga ibu dengan baik. Bersama denganmu. Aku akan membuat kalian semua membayar harganya dan mendapatkan keadilan untuk ibuku. Lily, saat kita sampai rumah, aku akan membuat makanan favoritmu, ikan bakar. Gimana? Benarkah? Aku juga mau iga babi rebus. Oke, aku akan membuat keduanya. Pergi ke neraka. Pergi ke neraka. Kalian semua. Kali ini, kita lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Ibu, aku baik-baik saja. Ayo lihat itu. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Aku bisa saja menabrak mereka. Chloe, kalian berdua sungguh beruntung. Masih hidup, aku hampir menabrakmu, tapi kemudian sebuah truk mengacaukannya. Chloe, apakah kamu begitu yakin kita hanya beruntung? Apa maksudnya itu? Aldo, Menyusun penyergapan, berencana melenyapkan kita semua. Trik-trik kecilmu, bos, sudah menembusnya sejak lama. apa? Bagaimana kamu bisa tahu rencanaku? Apa kamu lupa? Kamu masih punya paman. Bos, orang ini mencoba kabur dari kota dengan uang itu. Orang kami menangkapnya di bandara. Lalu bagaimana dengan Chloe? Belum ada kabar. Aku sudah mengirim lebih banyak orang untuk mencarinya. Aku tahu aku salah. Tolong, karena aku bukan dalangnya, ampuni aku sekali ini. Ampuni kamu. Pertama, katakan padaku di mana Chloe. Dia. Atau jangan, tidak apa-apa. Markus, gunakan 108 siksaan sindikat Phoenix padanya, satu persatu. Tidak. Aku akan bicara, aku akan ceritakan semuanya. Akulah yang akan membunuhnya. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan membunuhku? Ayo. Tanpa penyesalan, Markus, bunuh dia. Tunggu. Nona Lily, kamu. Biarkan Lily bicara. Aku percaya dia punya penilaian sendiri. Chloe, apa kamu menyesalinya? Menyesal. Aku menyesal. Tidak menguras darahmu sampai kering. Ibuku meninggal semua karena kamu. Kamu pantas mati. Itu karena dia memang pantas. Itu salahnya sendiri. Diam kalau dia bukan direktur grup Phoenix. Kamu sudah mati 1000 kali. Lagi pula kamu. Hanya beruntung bahwa Vina menemukanmu. Beruntung? Saat aku masih bayi, orang tuaku membuangku. Kamu bilang itu beruntung? Lalu ibu kandungku muncul mengatakan dia ingin mengambilku kembali. Lalu apa yang terjadi?
Dia melakukannya untuk menyelamatkanmu. Dia menguras darahku selama 3 bulan. Kamu bilang itu beruntung. Kamu di matamu. Aku hanya pion. Cukup berhenti bicara. Ibuku mengambilku. Dia menjalankan gerobak makanan hanya untuk membesarkanku. Selama 20 tahun, dia sangat menderita menahan begitu banyak rasa sakit. Tapi karena kalian semua, dia penuh bekas luka. Hentikan. Aku bilang hentikan. Chloe, kamu juga saudariku. Aku tidak akan membunuhmu. Markus, bawa dia ke polisi. Biarkan hukum yang menghakiminya. Tidak, tidak, aku tidak mau. Menghakimi aku. Tidak ada yang bisa menghakimiku. Lily itu pilihannya sendiri. Ibu, aku ingin pulang. Baiklah, ayo pulang.